Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang kasih dan sayangnya tidak pernah terbilang dan tidak pernah tersebutkan. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah buat kita semua, contoh suri tauladan hidup untuk seluruh umat manusia. Saudara sekalian, masih sekitar atau seputaran kasus yang sedang dijalani oleh Panji Gumilang, saudara, dengan Pondok Al Zaitun dan sekaligus NII di dalamnya itu. Sebagaimana yang kita ketahui, bahasanya Panji Gumilang sudah ditersangkakan oleh pihak yang berwajib dan sekarang sudah berada dalam masa penahanan. Namun yang akan kita soroti dari sisi lain setelah peristiwa atau setelah keputusan Mabes Polri berkaitan tentang tersangkanya Panji Gumilang dalam hal ini terhadap kasus yang ataupun permasalahan yang dijalani. Di sisi lain ada banyak juga, cukup banyak sosok-sosok atau orang-orang yang memang membela ya, Panji Gumilang begitu ya, atas apa keputusan yang telah diterimanya. Nah, dua di antaranya pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kita semua untuk mencoba memperhatikan dan menyaksikan di antara sekian banyak pembela dari Panji Gumilang. Ini ada dua orang, si Kribo, satu lagi ada Muhammad Afifuddin. Afifuddin ini adalah mahasiswa UIN kalau saya tidak salah. Saudara sekalian, seperti apa pembelaannya? Nanti akan kita tanggapi. Mari kita saksikan, saudara. Ya, terima kasih. Saya bukan membela sesuatu yang salah ya. Saya hanya ingin menyampaikan suatu kebenaran yang saya pahami. Lah, dari kasus Az-Zaitun ini saya pikir, saya lihat sudah sangat menyimpang dari apa yang diharapkan di awal itu di masyarakat. Az-Zaitun itu katanya ingin mendirikan negara dalam negara atau an-Pancasilais atau melahirkan radikalisme. Saya dukung itu. Saya memang dari dulu gerakan saya itu melawan radikalisme. Tapi saya lihat kemarin ini kok yang dipermasalahkan berita di luar penista agama. Lucu yang dibahas. Yang dibahas tentang lagi apa? Ya fikih lah, hukum ibadah. Itu kan furu'iyah. Itu debatable. Islam ini terpecah dari 72 golongan. Masing-masing berbeda cara ibadahnya. Lah kenapa sekarang kok Az-Zaitun yang dipermasalahan itu? Katanya sholatnya, softnya. Udahlah, itu kan masing-masing. Kalau kita mau lihat di Mekah juga sholat campur perempuan. Masalah yang begini tidak bisa ditanggapin dengan hukum. Ajak dialog. Kan di Al-Quran udah dikasih tahu tuh di surat An-Nahl 125. Ajakan dengan cara hikmah, jangan berdebatlah dengan yang baik. Nggak usahlah kita mau melampaui Tuhan, mengatakan mereka itu sesat. Padahal di ayat itu sudah dikasih tahu. Hanya Tuhan yang tahu siapa yang tersesat. Dan siapa yang mendapat petunjuk. Lah itulah. Lah itu saya lihat lagi apa? Lari lagi masalahnya isu sertifikat kayak rekening banyak. Apa dus? Ini apa lagi? Itu saya lihat lagi usaha kapalnya ditutup. Usaha kayunya ditutup, katanya nggak ada izin. Lah, ini mau dibawa kemana nih masalah ini? Kalau kita mau cari kesalahan, setiap orang tuh punya salah. Nggak usah Az-Zaitun. Fokuskan aja lah. Hal-hal apa sih? Apalagi Az-Zaitun kan suatu gerakan yayasan untuk umat. Bukan profit, bukan konglomerat. Andaikan itu ada pemilikan PG atas nama PG, sertifikat, banyak. Ya saya pikir semua yayasan begitu sekarang. Banyak menggunakan nama pribadi. Tapi kita lihat, bergerak apa enggak ini yayasan ini? Mengajak kebaikan apa enggak? Itu aja. Jadi marilah kita tuh berpikir yang enak lah. Jangan kita memaksakan satu keyakinan. Kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Kita tidak bisa dapat mengklaim pendapat saya mutlak untuk semua. Apalagi hal ritual,
Kapan selesai negeri ini ribut isu agama? Maksud Anda adalah pihak kepolisian, pemerintah cari-cari kesalahan Panji begitu? Saya pikir lah sudah menyimpang kok. Kalau cuma perbedaan ritual apa harus dibawa ke polisi? Kasih aja penjelasan. Kasih penjelasan, nggak bisa kita menuduh itu orang kafir, nggak bisa. Maaf aja lah, NU dan Muhammadiyah aja udah beda jauh. Ritual NU itu banyak di Muhammadiyah atau di Wahabi dibilang musyrik ke kuburan. Kok bisa damai? Lah kita harus membuka peluang. Perbedaan itu akan terjadi. Selama masih belum ada yang memiliki otoritas langit, yang di sini Nabi, itu perbedaan terjadi. Dan kita nggak perlu merasa saya paling benar. Lah ini terus kalau digelorakan terus, negeri ini pecah. Sekarang sesama Islam aja sudah saling penista agama. Ada yang mau demo dengan cara kekerasan. Saya membela sedikit dibilang mau dibunuh. Saya kafir. Ini sudah terjadi. Besok yang saya khawatirin apa? Akumulasinya apa? Terjadi kepada minoritas. Bisa saja dituduh sesat kafir. Contoh lah kita lihat negara Arab. Isu madhab, Sunni dan Syiah, ini persepsi manusia yang relatif. Agama ini semua relatif yang ada kita yakini saat ini. Karena kita bukan pemilik kebenaran mutlak. Isu relatif aja bisa saling bunuh. Gara-gara isu madhab, sunnah dan Syiah. Bukan mustahil akan dibawa kemari. Ini saya lihat kok saya khawatir ada gerakan-gerakan yang ingin merusak. Mungkin kita nggak tahu secara langsung kita dimanfaatkan. Banyak loh negara luar tuh nggak suka Indonesia maju. Maaf. Isu ISIS itu juga yang buat Amerika. Saya juga khawatir ada kekacauan di Indonesia tentang isu agama. Ini pepesan kosong. Ini ada yang mainin. Bahaya loh. Ini terus terakumulasi. Oke, ini bahaya. Artinya kasus hukum yang saat ini sedang menjerat Panji Gumilang gitu ya, dugaan kasus penistaan agama tidak tepat menurut Anda? Saya tidak menolak kasus penistaan agama dibawa ke hukum. Itu nggak boleh ranah keimanan dihukum. Tidak setuju juga Bapak Panji akan misalnya kalau tentang penista agama dia dihukum, saya tidak setuju. Mungkin saya mau tanya pertama kali kepada Bang Afif sebelum nanti akan saya tanya kepada Pak Zainud Tauhid. Sudah dengar kabar dong pastinya bahwa pemerintah akan mengambil alih Al Zaitun, khususnya Kementerian Agama. Setuju tidak? Begini, kalau yang pertama saya menyampaikan, mari kita mengheningkan cipta atas hilangnya kemerdekaan beragama, kemerdekaan menyatakan pendapat di negara kita tercinta yang telah diamanahkan oleh konstitusi. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa sampai ada keinginan untuk mengambil alih atau mengelola pondok pesantren ini? Padahal Syekh Panji Gumilang itu bukan dalam artian dia tidak memiliki jabatan khusus di sana. Dia sebagai pendiri, itu yang saya ketahui. Karena apa? Dalam tingkatan MI itu ada kepala sekolahnya sendiri, terus di SD ada kepala sekolahnya sendiri, hingga ke kuliah ada kepala sekolahnya sendiri. Kok mau diambil alih? Apalagi dari hal-hal yang beredar dan juga pernyataan Prof. Mahfud itu saat ini bahwa nggak ada yang salah kok kurikulumnya. Kok mau diambil alih atau dengan dalil lah dibina, bahasanya kan begitu. Kan bagi saya kok aneh gitu loh. Sehingga dugaan-dugaan yang di luar sana, jika ada yang mengatakan, oh ini ada pola kriminalisasi kepada Syekh dan sebagainya. Dengan apa? Ingin memisahkan Syekh dari Pondok Pesantren Al Zaitun agar bisa dibina, dasarnya begitu. Itu menurut saya dugaan itu kok sebagaimana terbukti dikit-dikit ya. Oke. Mbak Leni boleh ditanggapi dong, tidak ada yang salah dengan kurikulumnya. Nah bagaimana Mbak Leni? Nah ini kan saya juga bertanya-tanya Bang Afifuddin ini di sini sebagai apa kapasitasnya? Kenapa begitu bela gitu kepada Al Zaitun? Karena sepengetahuan saya sejak saya waktu di dalam dulu, yang begitu bela kepada Al Zaitun itu adalah orang dalam itu sendiri. Ya saudara, sudah sama kita saksikan apa yang dibicarakan oleh si Habib Kribo dan juga Muhammad Afifuddin ya. Secara umum saya menangkap dua orang ini memang pertama karena memang tidak ada kualitas ilmunya ya. Jadi saya sarankan kepada TV One ketika mengundang narasumber sebagai pembicara, carilah orang-orang yang berilmu ya. Oke, orang itu mungkin membela dan berbeda pendapat, tapi setidaknya ada orang-orang yang membela itu atau berpendapat itu berdasarkan kualitas ataupun memiliki referensi ilmu yang memadai. Ini kalau saya melihat baik itu si Kribo dengan Afifuddin ini hanya mencari sensasi saja, menumpang tenar, gitu, mencari panggung dia, karena mungkin ya selama ini tidak dapat panggung. Dan saya ironi sekali itu ketika
Habib Kribo mengatakan saya ini jelek-jelek begini adalah Habib. Harusnya dia malu mengatakan kalimat itu. Ya, justru Habib harusnya berkualitas dan berilmu, gitu loh. Ini menunjukkan Habib yang tidak berilmu dan tidak berkualitas, seperti yang pernah disampaikan oleh Kiai Haji Idrus Romli, ya. Habib itu tidak punya ilmu. Si Kribo ini maksudnya adalah Habib yang tidak punya ilmu ini. Jadi omongan dan pembicaraannya itu tidak bisa dijadikan dasar, tidak bisa dijadikan pegangan untuk terhadap sesuatu hal apapun itu, gitu ya. Begitu begitu menggebu, begitu semangatnya dia membela, ya dua-dua inilah membela apa yang dilakukan oleh Panji Gumilang itu. Dia sangat sepakat, sangat menyetujui dan sangat, soalnya seolah-olah memberikan pembenaran terhadap apa yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Dan keputusan yang dilakukan oleh Mabes Polri seolah-olah itu satu keputusan yang salah. Dan yang fatalnya, saudara, si Afifuddin ini dengan berani-beraninya dia mengatakan mengheningkan cipta, begitu ya, mengheningkan cipta karena hilangnya kebebasan dalam beragama. Apa dia maksud dengan berkata itu? Kalau kebebasan dalam memeluk agama silahkan, tapi kebebasan di dalam mengaplikasikan, di dalam menjabarkan, di dalam mentafsirkan satu agama, nah ini nggak beres ini nggak beres ini si Afifuddin ini. Agama akan dimaknai dan ditafsirkan sesuai dengan hawa nafsunya sendiri, begitu jadinya. Makanya Mbak Lina tadi mengatakan jangan-jangan, ya biasanya yang membela Panji Gumilang itu orang dalam. Jangan-jangan memang Afifuddin ini jangan-jangan merupakan bagian dari anggota NII, jangan-jangan. Karena begitu semangatnya dia membela Panji Gumilang. Dan dia tidak melihat apa yang sebenarnya terjadi, apa yang sebenarnya dilakukan oleh Panji Gumilang itu, karena memang sudah menyimpang dari konteks ajaran Islam itu sendiri. Kurikulumnya mungkin tidak salah, karena itu secara teoritis saja, tekstualnya begitu. Tapi secara kontekstual, apa yang dilakukan oleh Panji Gumilang itu sudah jauh dari kurikulum yang ada. Ya, apakah ada di pondok yang lain atau di sekolah-sekolah lain yang melakukan seperti apa yang dilakukan Panji Gumilang? Tentu tidak. Nah, ini suatu bukti bahwasanya sudah terjadi penyimpangan, ya, dan sekaligus penistaan terhadap agama. Dari situ saja sudah bisa kita mengambil kesimpulan bahwasanya apa yang dilakukan oleh Panji Gumilang ini itu keluar dari konteks ajaran ataupun syariat Islam itu sendiri. Nah, harusnya Afifuddin ini melek matanya gitu, melihat gitu ya. Seorang mahasiswa UIN lagi. Inilah resikonya kalau paham-paham liberal dan sekuler itu sudah bercokol dalam pikiran itu. Nah, jadi konteks beragama pun menjadi gagal paham dan rusak dalam pengaplikasiannya. Nah, inilah menjadi satu contoh buat kita semua bahwasanya apa yang dilakukan oleh Kribo dan Afifuddin ini sungguh sudah sangat disayangkan dan dia salah kaprah dalam memahami satu agama itu. Demikian saudara, semoga ini bermanfaat. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.